Sore hari, akun Instagram Adam, seorang presidir grup River di Kyoto, memposting beberapa hal sekaligus di Instagram. Dia mengungkapkan bukti detail bahwa Sisilia menjiplak sampul milik Karina. Postingan pertama berisi sebuah video CCTV kantor Departemen Komik Genesis. Video dengan teks untuk menjelaskan bahwa Karina mengirimkan gambar sampul itu ke email Moses dan kebetulan saat itu Sisilia pergi ke kantor Komik Genesis. Seperti yang dilihat dari video, Sisilia berdiri di depan meja Moses selama beberapa saat lalu mengarahkan kamera ponselnya ke layar komputer. Dia seperti merekam sesuatu dan bertindak licik. Mengingat fakta bahwa bisa jadi fans Sisilia yang sudah dicuci otak pasti akan membalas bahwa kalau berdasarkan video pengawasan ini tidak akan menjelaskan apa-apa dan belum cukup untuk membuktikan kalau Sisilia yang meniru. Jadi Adam langsung mengirim postingan kedua, yaitu gambar sampul asli Sisilia dan melampirkan screenshot email Maxi sebagai bukti. Ada juga bukti lainnya yang membuktikan bahwa saat rapat manajemen klub komik Genesis, sampul komik Sisilia berbeda dengan yang sekarang. Dan untuk gambar sampul Karina, editornya yaitu Moses yang merupakan wakil pimpinan redaksi juga menyaksikan transformasi dari sketsa prototipe menjadi gambar sampul yang sempurna. Moses juga memberi saran selama proses pembuatan sampai akhirnya gambar sampulnya disetujui saat rapat Departemen Komik. Saat itu Maxi juga berpartisipasi dalam rapat, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah Adam memposting dua hal ini, dia merasa 13 juta followersnya tidak cukup. Jadi dia meminta asistennya untuk membeli trending topik. Dia juga menekankan perlu jadi trending topik pertama dan menunggu selama 24 jam. Jika trending topik ini bertahan terlalu lama akan membuat netizen ragu. Sebenarnya Adam masih punya banyak bukti, tapi dia tidak mau terburu-buru dan mengungkapkan semua bukti sekaligus. Dia berencana untuk memposting sisa buktinya nanti malam atau besok. Dia menelepon Karina dan memintanya untuk melihat postingannya. Setelah memberitahu Karina, dia kembali bekerja. Adam tidak tahu kehebohan yang terjadi di kolom komentar akun Instagramnya. Ini bukan karena fakta bahwa Sisilia meniru, tapi tentang identitas Karma. 0mg, astaga, beberapa waktu lalu terungkap kalau Karma adik perempuan Gushen. Aku tidak menyangka kalau suamiku juga ada hubungannya dengan mereka. Aku berpikir negara R sangat besar sehingga ada banyak orang dengan nama belakang River. Tapi sekarang aku seperti tahu rahasia yang luar biasa. Tolong jangan diam aja. Karena nama Adam, fans wanita menyebutnya suami dan para fansnya menyebut diri mereka istri. Nama keluarga suami kita adalah River, sedangkan Karina juga River. Sekarang suami kita sangat membela Karina untuk mengungkapkan soal Sisilia. Itu berarti Karina adik perempuan suami kita dan saudara ipar. Saudara ipar kita sangat berbakat dan baik hati. Tapi wanita itu berani menyinggungnya, sepertinya dia mau cepat mati. Suamiku yang ganteng banget. Adik ipar kami adalah putri yang paling disayangi di keluarga River. Itu sebabnya aku tidak percaya kalau dia meniru gambar milik Sisilia. Dia pasti takut ketahuan dan langsung buru-buru menyebar fitnah. Dia pencuri yang teriak pencuri, berhenti saja dari dunia komik. Halo semuanya, aku seorang netizen yang namanya dirahasiakan. Aku mau kasih tahu kalian tentang keluarga River. Keluarga River punya 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama yaitu Adam River adalah presidir grup River. Anak kedua Dominic adalah pianis terkenal. Anak ketiga adalah wakil presidir. Yang keempat adalah seorang militer dan jabatannya dirahasiakan. Setelah itu ada Gushen yang merupakan artis terkenal. Sedangkan Karina adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga River yang membuatnya jadi kesayangan. Silakan lihat gambar ini untuk detailnya. Gambar, teks pada gambar ini menunjukkan betapa River bersaudara sangat mencintai adik perempuan satu-satunya. Contohnya karena Adam lebih tua 10 tahun dari Karina, dia juga sangat berprestasi di sekolah. Saat usia 20 tahun dia sudah lulus dari London University dengan gelar master.
Setelah kembali ke Kyoto, dia tidak langsung terjun ke dunia bisnis karena takut laki-laki di sekolah akan mendekati adik perempuannya. Jadi dia pergi ke sekolah untuk menjaga Karina dan menjadi wali kelas juga guru bahasa Inggrisnya. Waktu itu ada seorang anak laki-laki yang berani mendekati Karina dan mengganggunya. Pada akhirnya dia dipanggil ke kantor untuk ditegur. Banyak orang yang tahu kalau Dominic adalah seorang pianis terkenal. Tapi sebenarnya dia juga cukup berbakat dalam menggambar. Setelah itu dia menjadi guru seni saat Karina berada di SMP dan SMA. Bisa dibilang dia adalah orang yang membuat Karina jadi menyukai menggambar. Ketika Karina kuliah, kakak ketiga dan keempatnya masih menjalani pelatihan militer. Kemudian kakak keduanya masih menjadi guru seni. Adam yang menjadi profesor termuda dan paling tampan yang pernah ada di Universitas Kyoto mengajar mata kuliah yang. Kamu tahu kan, emotikon tersenyum, tapi kemudian Adam harus mengambil alih bisnis keluarga dan setiap selesai kerja akan pergi mengajar Karina di Universitas Kyoto. Seharusnya mantan mahasiswa Universitas Kyoto mengenal Adam. Dan sebagai seorang prajurit, anak keempat keluarga River melapor pada atasannya bahwa akan mengambil cuti karena sakit dan cedera. Akibatnya dia pergi ke Universitas Kyoto untuk menjadi guru olahraga Karina dan setelah sebulan atasannya mengetahui, membawanya kembali ke kamp militer dan mendapatkan pelatihan berat selama 3 bulan. Selain itu, sebagai seorang netizen dengan nama rahasia, aku sudah memberitahu banyak hal. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Karina sangat disayangi oleh kakak-kakaknya. Jadi kalau Sisilia menyinggung Karina bahkan menyuruh penggemarnya untuk memaki, mengancam Karina, maka tunggu saja. Ayo kita dukung Karina dan balas perbuatan Sisilia. Emotikon lilin, komentar di postingan ini langsung heboh sehingga perhatian fans langsung berubah dan merasa iri karena Karina punya kakak yang sangat menyayanginya. Mereka juga berkata kalau negara ini sangat beruntung punya kakak seperti mereka. Sedangkan ada juga yang bertanya apakah Adam masih mau punya adik perempuan? Maka mereka akan berhenti berharap menjadi istri dan ingin menjadi adik Adam saja. Setelah Karina selesai telepon dengan kakaknya, dia berniat untuk membuka Instagram kakaknya dan melihat apa yang terjadi. Kakaknya membuat 2 postingan di Instagram, bukan bukti yang kuat sehingga menentukan siapa yang bersalah. Sepertinya Sisilia juga masih bisa membela diri dengan bukti-bukti ini. Tapi Karina tidak merasa khawatir karena dia yakin kakaknya belum mengungkapkan semua bukti. Dia mengklik kolom komentar karena ingin melihat apakah netizen percaya pada bukti yang diposting oleh kakak tertuanya. Karina mengklik kolom komentar karena ingin melihat apakah netizen percaya pada bukti yang diposting oleh kakak tertuanya. Tapi ternyata tidak banyak orang fokus mengenai Sisilia yang meniru Karina. Tapi banyak fans kakaknya yang fokus pada fakta bahwa Karina adalah adik perempuan Adam dan putri dari keluarga River. Kemudian dia juga melihat komentar hangat dari seorang netizen yang mengaku tidak punya nama dan menceritakan tentang keluarga River. Netizen yang tidak menyebutkan namanya ini terasa familiar untuk Karina dan dia merasa kalau orang ini adalah kenalan keluarga River di Kyoto. Karina berpikir sejenak untuk menebak siapa orang itu. Karena batas huruf di komentar di Instagram hanya 140 karakter, Karina yang ingin meneruskan postingan itu menghapus beberapa kata dan hanya menyisakan kata kunci. Dia juga menambahkan caption lagi, Karina, saat aku masih bersekolah, para siswa pria takut oleh 5 kakak laki-laki, emotikon melambaikan tangan, emot senyum, dan aku mau bilang sesuatu, jangan menjadi manusia yang suka mengancam orang lain. Netizen yang tidak punya nama, halo semuanya, aku seorang netizen yang namanya dirahasiakan. Aku mau kasih tahu kalian tentang keluarga River. Keluarga River punya 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Lihat gambar untuk detailnya. Gambar, awalnya Karina meneruskan postingan itu dan setelah itu dia merepost postingan kedua milik Adam yang berisi beberapa bukti Sisilia yang menjiplak sampul Karina dan membuktikan kalau dia adalah korban. Setelah Karina memposting ulang milik Adam,
fansnya mendukung dan memberi perhatian padanya. Setelah itu dia melihat ada banyak orang yang mendukungnya membuat Karina sangat senang sehingga hampir menangis. Banyak fansnya berkata setelah membaca postingan itu, "Aku berpikir dia hanya seorang wanita muda pekerja keras yang suka gambar komik. Tapi aku tidak ngangka kalau dia ternyata punya beberapa kakak laki-laki yang hebat. Aduh, iri banget deh aku. Karina beruntung sekali. Cara kakaknya melindungi Karina itu keren banget ya." Dan keadaan langsung berubah. Hoteslia, dasar kamu pencuri yang menuduh orang lain mencuri. Kamu bahkan mengancamnya. Hoteslia, wanita ini adalah orang yang meniru Karina dan payah banget deh. Beraninya dia minta fansnya untuk mengancam Karina dan menipu kita. Kakak, beri pelajaran untuk orang ini. Setelah akhirnya keadaan berbalik, selama beberapa saat Karina hanya ingin membaca kolom komentar miliknya. Saat selesai membaca, dia tidak bisa menahan perasaannya yang tersentuh oleh perbuatan kakaknya. Fansku memang lebih baik, tidak seperti fans Sisilia yang membocorkan informasi pribadiku tanpa izin. Bahkan berani mengancam nyawaku, sangat tidak sopan. Sejak masalah itu muncul, fans Karina ditindas oleh fans Sisilia dan karena dia belum punya bukti, fansnya hanya bisa diam dan tidak berani angkat bicara. Ini membuat mereka sedih. Sekarang kakak tertuanya sudah memposting bukti untuk membuktikan Sisilia bersalah. Akhirnya para fans Karina berani berbicara, tapi mereka tidak segila ataupun seseram fans Sisilia. Gusion mencibir dengan dingin dan berkata, "Karina, aku belajar banyak dari kakak tertua dan cuma bisa bilang, fans itu akan bersikap seperti orang yang mereka idolakan. Fans wanita botak itu sangat kejam dan gila, tentu saja karena wanita itu juga gila dan kejam." "Emang Sisilia melakukan apa, Kak? Katakan padaku." Karina bertanya dengan penasaran. Saat mendengar perkataannya, sepertinya Sisilia sudah melakukan sesuatu hal jahat yang tak termaafkan. "Tunggu Sisilia melawan. Ketika kakak memposting sisa bukti lainnya, kamu akan tahu apa yang dia lakukan." Gusion berkata dengan misterius. Singkatnya sih, kali ini Sisilia tidak akan bisa membela diri. Karina tidak pernah menyinggung Sisilia, tapi wanita itu terus mencari masalah dengan adiknya dan bahkan sekarang ingin menghancurkan adiknya. Wanita itu sepertinya ingin mati. Kalau harimau tidak menunjukkan taringnya, mereka akan dikira hanya anak kucing. Sisilia sama seperti orang-orang yang mengikuti skandal plagiarisme ini. Setiap setengah jam dia akan membuka Instagram dan melihat fans fanatiknya menyerang juga mengancam Karina. Hal ini membuat Sisilia merasa sangat lega juga bahagia. Tapi sebenarnya dia tidak membenci Karina, dia hanya tidak menyukainya. Ketika pertama kali Sisilia tiba di klub komik Genesis, dia tahu kalau Karina yang saat itu masih pemula didampingi oleh pimpinan redaksi yaitu Maxi. Jadi Sisilia berpikir kalau Karina pasti sudah menggunakan cara licik untuk mendapatkan bantuan dari pimpinan redaksi. Itu menjadi kesan pertamanya yang buruk tentang Karina. Kemudian Maxi menjadi editor yang bertanggung jawab atas Sisilia. Setelah mereka berpacaran, dia tahu kalau sebelumnya Maxi menyukai Karina dan itu membuatnya jadi semakin tidak menyukai Karina. Ketika hubungan percintaan Karina terungkap, ternyata pacarnya adalah seorang dokter terkenal yang jenius, langka dan berbakat di bidang medis. Di kalangan medis, dia terkenal sangat hebat dan bahkan rumah sakit asing menawarkan pekerjaan dengan gaji tahunan mencapai miliaran, tapi semua ditolak. Lalu Sisilia memikirkan Maxi pacarnya yang menjadi pimpinan redaksi dengan gaji bulanan hanya sekitar 30 juta. Dia langsung merasa iri dan berpikir kalau Karina cuma seorang wanita biasa yang tidak terlalu hebat di bidang komik, sehingga dia tidak pantas dapat pria yang begitu hebat. Bukannya Sisilia tidak mencoba untuk merebut Kevin, hanya saja dia berpikir kalau pria itu sangat dingin. Dia pernah mencoba merayunya tapi pria itu hanya diam saja dan tidak merespon. Setelah itu Sisilia tergoda untuk pergi ke rumah sakit bersama Momo untuk menemui dokter. Tapi secara tidak sengaja dia melihat pria misterius memakai topi baseball dan masker.
Pria itu merangkul bahu Karina dan terlihat sangat mesra, lalu Sisilia memotretnya. Tapi karena dia dan Karina berada di klub komik yang sama, dia merasa tidak enak juga harus mengeksposnya secara terang-terangan. Jadi dia meminta Momo memposting di Instagram, menyindir bahwa kehidupan pribadi Karina sangat buruk tapi tidak menyebutkan namanya. Tapi dia tidak menyangka kalau ternyata Karina adalah adik perempuan dari artis terkenal Gusian River. Sedangkan Moses yang bodoh itu dan baru terlibat dalam urusan klub komik malah bekerja sama dengan Karina. Dia telah merugikan komikus demi melindungi komikus lainnya. Tentu saja masalah plagiarisme yang heboh ini akan berdampak besar pada masa depannya. Dan Gusian membuat Sisilia kehilangan teman baik. Gusian sempat memposting ulang undian berhadiah Karina di Instagram dan tidak diragukan lagi kalau dia mendukung Karina yang dituduh sebagai plagiat. Dalam bidang apapun itu, tentu saja semua orang membenci plagiat. Gusian berani mendukung Karina, maka dia hanya perlu menunggu kapan akan diserang juga. Sisilia membayangkan di lubuk hatinya akhir tragis dari Karina dan yang lainnya yang harus terpaksa keluar dari kalangan komik, tapi dia tidak tahu kalau orang yang dia provokasi kali ini ternyata punya kekuatan yang sangat kuat di baliknya.